Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, Yayasan Pesantren Lapakolongi Benteng meluncing pondok pesantrennya yang baru mereka bangun. Kompleks pesantren yang diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati ini terletak di Jalan Poros Repang Parepare, atau tepatnya di depan kantor Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rapang. Pondok pesantren Lapakolongi ini sendiri oleh pihak yayasan mulai dibangun pada tanggal 9 September 2021 tahun lalu di atas lahan pribadi, lahan milik keluarga, dan tanah yang diwakafkan. Turut hadir dalam acara peresmian ini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Wuratul Wusqa, unsur-unsur Muspika Kecamatan Baranti, perwakilan Kelurahan Panreng, tokoh masyarakat, Fatayat dan Muslimat NU, ibu-ibu majelis taklim, dan para tamu undangan. Ide awal untuk membangun pondok diniyah ini dilatar belakangi keinginan untuk membantu pendidikan akhlak pada usia dini. Sebagaimana seperti yang kita ketahui, pendidikan karakter di sekolah-sekolah formal kini mengalami pengurangan, bahkan hilang dari jam pembelajaran. Ditambah lagi sistem pembelajaran sekarang ini melalui media daring atau media online, sehingga anak didik menjadi kurang terkontrol ketika menggunakan gadget, apalagi saat berada di luar pengawasan. Maka dari itu, pesantren Lapakolongi Benteng dibangun untuk mengisi dan melengkapi pendidikan yang sangat penting itu. Pemilihan nama Lapakolongi ini sendiri terinspirasi dari cerita Andre Grutta Kiai Haji Muin Yusuf atau Kali Sidenreng saat mendirikan pondok pesantren Al-Wuratul Wusqa. Andre Grutta bercerita bahwa beliau memilih wilayah Benteng untuk membangun pondok, dikarenakan di sana ada salah satu makam penyebar agama Islam yang tertua di bumi Nenek Malomo atau di wilayah Kerungan Rapang pada khususnya, yang bernama Lapakolongi. Setelah Guru Effendi membacakan beberapa ayat suci, maka untuk menambah hikmatnya acara peresmian serta memohon berkah dari Allah dan para aulianya, doa pun dipanjatkan yang dipimpin langsung oleh Guru Nidaul Islam agar nantinya cita-cita pondok pesantren Lapakolongi ini di dalam membangun generasi yang berprestasi, religius, dan berakhlak ahlus sunnah wal jamaah serta cinta pada tanah air dapat terwujud. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Rabb, puasinina alangi ang kamanak kimesi kumpulu Yayasan Pesantren Lapakolongi. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah biarkan kami bercerai-berai. Ketua Yayasan Pesantren Diniyah Lapakolongi Benteng di dalam kata sambutannya memaparkan alasannya mendirikan pondok pesantren ini. Guru Wahidin Ar-Raffani yang juga merupakan salah satu petinggi Basnas Kabupaten Siderap ini menuturkan bahwa dirinya terinspirasi akan kata-kata Andre Grutta Kiai Haji Muin Yusuf saat dulu beliau masih menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Wuratul Wusqa. Pesantren ini kita dirikan tentu punya alasan.
Alasannya salah satunya dari banyak alasan. Saya terinspirasi dari papasan Andri Gerut Kali Sidendri. Waktu masih kalau mau ke pesantren, pesan itu disampaikan ke guru kepada saya. Tahu sisa buat sirah letuna sirah 1992. Saya kelas 2 alia. Melo tamar malah pada ye. Lau kasih tu guru tak. Mika melo pun si ceramah. Natanai ka guru tamah kada agama sa di mempau. Maka ka kaji sa di koyasa globalisasi. Kalau itu tumbuh membahas pakai ceramah. Nah podana maka dari riolo tahu maka tulak dak mitau oku setangi. Tahu ngasirap lo na doy. Riolo nasa tahu ibu maka lah dak mitau oku setangi. Iya maka koi na wajah setangi masuk di tamu bolana. Nah aku pikir ya sepuan nah kada riolo. Iya kong kato aja maka lupo. Memang ribi. Nah podat tahu ya nak kadang dari mana kalau bolanya mak dak kuruto dia kaseta. Tapi maka koi na wajah teh setangi tamu bolana kada pik masuk ni rupa nak kena ketu televisi. Kemana ni nasa kursi tahu? Menonton ke papuli masyarakat cepat-cepat si tato. Apalagi kalau pernah menonton nasa si tamana ni wajah nasa si tangi tu. Iwajah yang di televisi maka soal ini patah memboleh. Tetapi zaman semakin hari semakin berkembang, bini canggih betul tu yang makokoi. Dia nilai wajah setan hitam boleh, nilai wajah setan ini beri kantu. Nah ini HP, di manca di malaikat, di temanca setan, kui panci setan. Nah inilah yang merusak anak-anak kita sekarang, bapak-bapak dan ibu. Alasannya itu maka di Guruta di Benteng ada penyebar Islam yang namanya Lapokoloni, ada kuburannya di Benteng. Di Benteng ada penyebar Islam Lapokoloni, maka saya mendirikan pesantren Darul Uska di Benteng. Saya adalah pelanjutnya Lapokoloni. Guruta bilang begitu, sehingga mendirikan pesantren di Benteng. Itulah yang menginspirasi saya. Kalau Guruta menempatkan pesantren Darul Uska di Benteng yang bersebelahan dengan makamnya Lapokoloni, maka saya anak Guruna Kali Sidendri mengambil nama Lapokoloni sebagai nama pesantren. Tepuk tangan. Adapun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendren Rapang dalam kesempatannya memberikan kata sambutan. Beliau sangat mengapresiasi acara ini. Menurutnya, pembukaan pesantren ini dinilainya sangat baik. Launchingnya sendiri dimulai dengan tafaul, atau dalam bahasa Bugisnya disebut senu-senongeng. Pasalnya, pembukaan pesantren madrasah diniyah non-formal ini dirangkaikan bersamaan dengan prosesi pernikahan dari keluarga besar yayasan pesantren itu sendiri. Dan kami sebenarnya sekalipun sudah pernah Pak Wakil kesini satu kali, sempat lagi terlewat. Karena begitu kita lewat banyak mobil parkir, teman bilang, wah ini anu boting, yolopi. Nah ternyata ya tona boting, alhamdulillah. Suasana launching pesantren ini pada sediko boting paruan yang ilalat ko mencari senung-senungan insyaallah. Ya memulai hal sesuatu yang baik dengan senung-senungan yang baik pula. Ada namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren. Senada dengan Ketua Yayasan, Wakil Bupati Kabupaten Sidendren Rapang, Haji Mahmud Yusuf, juga mengungkapkan pentingnya menanamkan pendidikan akhlak dan agama kepada anak-anak sedini mungkin. Hal ini terkait kekhawatiran para orang tua atas maraknya hal-hal yang jauh dari norma-norma agama yang terjadi pada zaman ini. Pesantren yang dianggap berafiliasi atau sama dengan mendidik teroris. Pesantren pun diharapkan menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk melindungi dan membangun para generasi pelanjut. Kondisi saat ini memang jauh dibandingkan dengan dulu. Ya. Bagaimana pengaruh medsos saat ini
yang dia katakan tadi bahwa HP bisa menjadi setan dan bisa menjadi malaikat. Nah, tentu ini salah satu cara bagaimana pendidikan ke depan bukan lagi pendidikan pesantren ini dimulai di tingkat SMP, tapi lebih awal lagi dimulai dengan tingkat SD, sehingga pembinaan kepada anak-anak kita ini tadinya hanya SMP masuk pesantren, sekarang SD pun sudah ada pendidikan dasar agama yang lebih mendalam lagi. Saya biasa berkelakar saja, saya bilang ada baiknya juga ini halo-halo dengan narkoba ini ada di Sidrap. Kalau tidak ada itu Pak, barangkali tidak ada orang yang memasukkan anaknya pesantren. Megatona serta narkoba sini nana sama pemula anakku apuku lompat mana nasa pesantren. Jadi ini adalah salah satu indikasi daripada para orang tua bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan lingkungan yang ada pada saat ini. Dibuat satu model begitu, jadi sekolah model, sekolah yang. Setelah selesai memberikan beberapa kata sambutan, rombongan pun segera berpindah tempat. Di sini Wakil Bupati Sidrap Bapak Mahmud Yusuf pun kemudian didaulat untuk menggunting pita tanda pesantren Madrasah Diniyah Non Formal Lapa Kolongi resmi dan siap untuk dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini 4 Rajab 1443 Hijriah resmi dibuka pesantren Lapa Kalongi. Coba pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Foto sama. Setelah prosesi pengguntingan pita dilaksanakan, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan beristirahat sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh ibu-ibu dan ustazah-ustazah dari Muslimat PCNU Sidrap. Semangat. Awas, 1, 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Salim Rempang memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pengelola Yayasan Pondok Pesantren Lapa Kolongi yang berinisiatif mendirikan sebuah sekolah dasar berbasis pesantren. Dan saya kira ini tentu hal yang luar biasa karena kita ketahui khususnya di Sidrap ini sebenarnya ada banyak pesantren yang berdiri di Sidrap ini termasuk di daerah lain, tapi biasanya mereka membuka itu dari mulai madrasah sanawiyah dan aliyah, jarang yang mendirikan madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar berbasis pesantren. Jadi tentu dengan adanya sekolah dasar berbasis pesantren atau madrasah ibtidaiyah yang dirintis oleh Pak Kiai Wahidin Rabbani tentu hal yang sebuah inovasi yang luar biasa, dan insya Allah kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Salim Rempang tentu akan memfasilitasi pesantren ini karena amanah undang-undang dan turunannya ke bawah itu memang hari ini pondok pesantren sudah diberikan ruang gerak yang sangat luar biasa, dan pemerintah memberikan dana abadi pesantren dan tentu saja memiliki beberapa persyaratan, dan kami insya Allah di Kementerian Agama dalam hal ini seksi pondok pesantren akan membackup, memfasilitasi semua yang berkaitan dengan pembiayaan pondok pesantren, termasuk di pondok pesantren Lapa Kolongi. Kira demikian. Ya, tentu yang pertama saya apresiasi kepada Pak Dr. Wahidin yang telah memperkeras saya ini, dan ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau dulu itu anak-anak masuk pesantren itu di tingkat SMP, sekarang sudah mulai SD
SD yang berbasis pesantren, sehingga anak-anak kita dari awal sudah diajarkan sesuatu yang berdasar secara agama gitu ya, sehingga kedepannya dari sini sudah bisa lanjut ke pesantren tingkat SMP misalnya. Jadi ada dasar-dasar. Saya kira sesuatu yang sangat baik, artinya lebih awal lagi anak-anak ini sudah dididik bagaimana agama ini sangat penting bagi bagi pembangunan karakternya sendiri, sehingga nanti kedepannya akan menghasilkan generasi-generasi yang kita harapkan, generasi-generasi yang berkarakter begitu. Ya, saya berharap bahwa para orang tua murid bisa datang ke sini melihat bagaimana SD yang berbasis pesantren ini, sehingga orang tua tahu bahwa kalau bisa dari awal ini dia sudah menyekolahkan anaknya di tingkat-tingkat pesantren begitu, bukan hanya di tingkat SMP tapi sudah mulai dari awal tingkat SD. Jadi setelah pesantren ini dimulai pembangunannya sejak tanggal 9 bulan 9, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Sidrap serta Kepala Kantor Kementerian Agama datang untuk meresmikan secara resmi. Ini dilakukan sebenarnya karena saya pribadi melihat anak-anak usia dini saat ini yang istilahnya sekarang ini tidak, dulu kan ada istilah kurang ajar itu karena kurang pengajaran, tapi sekarang ini tidak ada lagi anak-anak yang kurang ajar karena sudah banyak sekolah yang beri pengajaran, tapi yang ada sekarang ini salah ajar. Apa yang membuat anak salah ajar karena media sosial, mereka berkecimpung dengan HP-nya sehingga apa yang dia lihat di HP itu yang dia mempraktikkan. Nah, keberadaan pesantren ini saya berharap bisa mengurangi intensitas anak-anak dengan HP-nya. Makanya saya istilahkan dengan sekolah dasar berbasis pesantren. Jadi perencanaannya ke depan nanti sekolah dasar di sini dalam bentuk madrasah ibtidaiyah itu kita akan format belajar sampai sore. Nah, jadi dalam sampai sore itu makanya saya istilahkan juga dengan semi pesantren. Nah, tapi ada juga nanti kita siapkan, makanya ada asrama yang disiapkan. Jadi anak-anak diajak untuk bermalam mungkin 1 kali 1 minggu, itu untuk diajar amalan-amalan ibadah sunnah yang penting, misalnya sholat tahajud, hafal Quran dan lain sebagainya. Itu sih harapannya, doa tak semua supaya bisa terwujud.